Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Lama sekali tidak berjumpa karena kita masih dalam kondisi pandemi yang mengharuskan kita untuk stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah ya, studying from home, working from home. Nah, saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditentukan demi kebaikan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan kita memasuki kegiatan pembelajaran selanjutnya pada bab sistem persamaan linear 3 variabel ya, untuk matematika wajib kelas 10. Nah, sebelumnya perhatikan dulu kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasarnya ini adalah yang ingin kita capai itu apa nanti ya, kemampuan apa yang ingin dimiliki oleh kalian ya. Saya harap nanti kalian setelah mempelajari bab ini kalian dapat pertama mempunyai kemampuan menyusun, kemudian menyelesaikan. Nah, menyusun dan menyelesaikan, apa yang disusun dan diselesaikan? Nah, kita lihat ke rincian indikatornya. Yang pertama, kalian memahami apa? Konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, menentukan apa? Penyelesaiannya. Yang ketiga adalah membandingkan ya, to compare ya, membandingkan metode-metodenya. Kemudian yang keempat, nah ini menyusun dari permasalahan kontekstual ya. Permasalahan kontekstual itu adalah permasalahan yang ada di kehidupan nyata kita ya. Nanti kita cari contoh-contohnya yang tidak terlalu jauh, yang sekiranya relevan dengan yang sering terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kelima, setelah tadi menyusun adalah menentukan penyelesaian ya. Kemudian ini ada tambahan adalah berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak GeoGebra. Nah, ini mungkin ada yang baru pertama dengar. Nah, untuk yang terlanjur penasaran nanti bisa langsung mencoba, kalian bisa menjelajah internet, cari video ataupun artikel-artikel tentang GeoGebra. Pastinya nanti GeoGebra ini kita kaitkan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita masuk, ini ada mind map, ada peta konsepnya. Jadi nanti ini tujuan kita ya, sistem persamaan linear 3 variabel, dimana akan saya bagi jadi 3 bagian. Pertemuan 1, 2, dan 3. Ini isi materinya yang nanti ini rencananya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke situ ada yang namanya prasyarat ya. Prasyarat sebelum kita masuk ke yang 3 variabel. Nah, kalian paham belum yang 2 variabel ya? Nah, kalau yang kalian agak lupa, nah kalau kalian lihat ini kira-kira ada sesuatu yang familiar atau tidak? Yang pertama, diketahui sistem persamaan linear 2 variabel ini 2x plus 3y sama dengan min 1 dan 4x min y sama dengan 5. Nah, mulai ingatan-ingatan memori dari masa lalu mulai dipanggil lagi ya. Kita mulai bernostalgia. Jangan move on dulu ya. Nah, untuk materi matematika kalian tidak boleh move on ya. Materi yang dulu tetap harus diingat, digunakan, dikembangkan. Ya, karena matematika itu terstruktur. Kemudian satu lagi di nomor 2, tentukan penyelesaian dari ini ya, pakai perperan. Nah, perperan pecahan ya, kalian nyebutnya namanya perperan. Oke, kita lihat dari yang nomor 1. Diketahui sistem persamaan linear 2x plus 3y sama dengan min 1, 4x min y sama dengan 5. Oke, nah pertama ini ada kata 2 dan ada kata variabel ya, 2 variabel. Oh, ini udah jelas. Ada x, ada y. Kemudian ada linear. Linear itu lurus, garis. Ya, ini kalau kalian gambarkan dalam koordinat kartesius itu berupa garis. Biasanya ditandai dengan variabelnya yang berpangkat 1. Ini x-nya pangkatnya nggak ditulis kan, berarti pangkat 1, y-nya juga. Kemudian persamaan. Kenapa persamaan? Karena pakai sama dengan. Kenapa sistem? Karena lebih dari 1. Ini kan ada 2 ya. Berarti 2, 3 dan selanjutnya gabungan, itu namanya sistem. Oke, kita mulai. Saya ambil dulu dari yang ini.
Saya ambil 4x min Y sama dengan 5. Nah, kemudian saya operasikan aljabarnya, saya jumlah, saya kalikan, saya tambah, atau saya bagi dengan bilangan atau variabel yang sama ya di sini. Nah, ini saya gampangnya pindah ruas nyebutnya ya. Nah, min Y pindah jadi Y. Nah, 5 pindah jadi min 5. Loh, ini plus, ganti dulu jadi minus. Ya, kita revisi langsung. Kemudian saya balikan di sini biar enak bacanya. Y sama dengan 4x min 5. Kemudian, nah, substitusikan. Nah, ingat ya, jadi ini ternyata adalah metode apa? Substitusi. Kita ambil persamaan yang pertama, kemudian kita substitusikan. Siapa? Ini ada Y. Y-nya diganti dengan ini. 4x min 5. Kita operasikan, ini kalikan distributif. 3 kali 4x 12x. 3 kali min 5 min 15. Kumpulkan, diperoleh 14x sama dengan 14. Maka x-nya berapa? X-nya adalah 1 ya. Dari mana? 14 dibagi 14. Kemudian kita substitusikan kembali ya, metode substitusi. Y sama dengan 4x min 5, kita ganti x-nya kan sudah tahu, 1. Masukkan di sini. 4 kali 1 kurangi 5. Berapa? Minus 1. Nah, ini udah benar belum sih jawabannya? Nah, untuk mengujinya gampang. Ada suara apa itu? Masuknya ini ada ayam berkokok ya. Ini karena di rumah. Ini banyak suara-suara peliharaan tetangga ya. Kalau saya sendiri nggak punya ayam. Kalian substitusikan pas atau enggak? Ini kan x-nya 1, y-nya min 1. Masukkan ke sini misalkan. 2 kali 1, 2. 3 kali min 1, min 3. 2 min 3, min 1. Pas. 4 kali 1, 4. 4 min 1. 4 tambah 1, 5. Pas. Berarti memang solusi bahwa x-nya 1 dan y-nya min 1 bernilai benar. Sudah pas. Nah, tapi belum berhenti. Karena yang ditanyakan adalah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, substitusikan. 1 kuadrat tambah min 1 dikuadratkan. Nah, ini hati-hati, min 1 dikuadratkan itu hasilnya 1, bukan min 1 ya. Kenapa? Min 1 dikuadratkan berarti min 1 kali minus 1. Minus kali minus positif. Hasilnya adalah 2. Oke. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, kalau sekarang ada frase himpunan penyelesaian. Dari sistem persamaan linear ini. Nah, pecahan. Masih ingat nggak kira-kira ini bagaimana mengerjakannya? Nah, ternyata ada cara yang bisa digunakan untuk mempermudah, yaitu dengan permisalan A adalah 1/X, kemudian B adalah 1/Y. Sehingga saya rubah bentuk awal ini, sistem tadi ya, menjadi 1/X jadi apa? Jadi A. 2/Y jadi apa? Jadi 2B. Ya, karena 2 kali 1/Y. 3/X ya 3A, 1/Y ya B. Kemudian nah, ini masih tetap yang atas, yang bawah. Oh, jadi 6A dari mana? Dikalikan 2. Ya, betul. Kalikan 2, 6A min 2B, 7/3. Kemudian dijumlah. Kenapa tadi dikalikan? Nah, ini kita akan jumlah. Sehingga variabel B-nya hilang. A tambah 6A 7A, 2B tambah min 2B 0. Tidak saya tuliskan di sini 0 ya, karena 7A ditambah 0 7A. Terus yang ruas kanan juga dijumlah menjadi 2 1/6. 21/6 sederhanakan. Nah, A-nya 21 dibagi 7, 3/6. Sederhanakan setengah. Metode apa ini namanya? Eliminasi ya, menghilangkan, to eliminate ya. Nah, selanjutnya masih dengan ini kepala dicoret, diondol-ondol ya. Nah, sekarang gantian yang saya kalikan yang atas. Saya kalikan berapa? 3. Kemudian dikurangi, diperoleh 7B 14/6, maka B-nya 1/3. 14 bagi 7, 2/6 1/3. Sudah selesai? Belum? Ingat, ini tadi baru permisalan A dan B. Padahal variabel awalnya adalah X dan Y. Kita kembalikan, ketika A-nya setengah berarti 1/X sama dengan setengah, kita dapat X-nya 2. B-nya 1/3. Maka 1/Y sama dengan 1/3, Y-nya 3. Nah, ini sudah betul atau belum? Sudah betul. Kalau kalian ingin memeriksa nilai kebenarannya, silahkan tadi disubstitusikan kembali nilai X dan Y-nya ke sistem awal. Kemudian tadi pertanyaan adalah himpunan penyelesaian. Loh, ini sudah himpunan penyelesaian belum? Belum. Ingat, yang namanya himpunan berarti kita perlu menuliskan himpunannya. Nah, himpunan berarti pakai apa? Kurung kurawal yang jelas. Kemudian pasangan X, Y. X-nya itu siapa tadi? 2, Y-nya 3. Nah,
Saya pindahkan ke sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Ya, mulai ingat ya. Jadi ada 2 metode, substitusi dan eliminasi. Dan ada satu lagi sebenarnya apa? Ayo apa? 1, 2, 3. Ya, betul. Campuran atau disebut juga gabungan, di mana kita memadukan metode eliminasi dan substitusi dengan harapan kita dapat mengerjakan dengan lebih efisien, lebih cepat ya, tapi tetap benar jawabannya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Intinya adalah ini ya, sistem persamaan linear tapi 3 variabel. Kalau tadi baru X dan Y, sekarang menjadi X, Y dibonusi Z. Ada 3. Kira-kira apakah akan jadi lebih mudah atau malah lebih tidak mudah? Nah, we'll see ya. Nah, itu dulu untuk video pembelajaran kali ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, stay safe. Semoga bermanfaat video ini. See you next time.